salam semangat. Kali ini matematik kita mau bahas suatu materi yang salah satu sobat jagoan request ya. Nah, kali ini kita tampilinnya di channel YouTube kita sebagai video awalan. So, supaya matematik kita tetap semangat nih bikin video, jangan lupa dong kasih like-nya, komen, dan subscribe ya channel barunya matematik kita, biar nanti videonya makin banyak lagi dan materi-materi serta pembahasan soalnya juga semakin luas. Oke deh, kali ini materi yang di request salah satu sobat jagoan yaitu tentang sudut ya, tentang hubungan antar sudut khususnya. Dan yang lebih tepatnya di sini mau yang dibahas, yang dikaji adalah hubungan antar sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang dipotong oleh sebuah garis. Yuk kita simak seperti apa. Nah, misalnya nih kita punya gambar ya, seperti yang tadi, dua buah garis, misalnya itu adalah garis L dan garis M yang sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis G. Sehingga nanti si 1, 2, 3, 4 yang ada di situ itu melambangkan sudut-sudut yang terbentuk. Nah, sudut-sudut apa yang terbentuk? Nanti sudut-sudut ini akan kita bagi menjadi dua ya teman-teman ya. Ada yang sudutnya yang besarnya sama dan ada yang sudutnya jumlahnya itu 180 derajat. Hubungannya maksudnya gitu. Oke, untuk sudut yang besarnya sama. Siapa aja sih sudut-sudut yang besarnya sama? Yang pertama, sudut-sudut yang besarnya sama kita sebut adalah sudut-sudut sahadap, untuk sudut-sudut sahadap. Nah, untuk sudut-sudut sahadap itu contohnya sudut A1 dengan B1, teman-teman. Sudut A1 dengan B1. Ya, sudut A1 dengan B1. Kalau kita tandain ya, ini A1, ini B1. Nah, jadi yang namanya sahadap tuh bentuknya yang begini ya, A1 dan B1. Nah, karena dia sahadap berarti dia memiliki besar yang sama. Contoh nih, misalkan di sudut A1 besarnya 55 derajat, maka nanti di sudut B juga, di sudut B1 juga 55 derajat. Begitu ya maksudnya? Oke. Nah, ada lagi kan contoh yang merupakan sudut-sudut sahadap? Teman-teman bisa infoin? Iya, bener banget ya. Salah satunya lagi itu sudut A3 dan sudut B3. A3 sama B3 juga sahadap. Ini A3, ini B3. Iya, sahadap ya, benar banget. Jadi besarnya sama. Oke, selain sahadap, ada lagi sudut yang besarnya sama, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan, seperti apa contohnya? Sudut A3 dan B1. Nah, biasanya kalau berseberangan itu dia menyilang ya teman-teman ya. Sudut A3 dengan B1 ya gitu. Tapi menyilangnya di dalam, karena dia dalam berseberangan. Kalau begini berarti besarnya sama ya. Maka sudut A3 sama dengan besar sudut B1. Oke. Kemudian sudut A4 dengan sudut B2 itu juga sama ya, besarnya sama. Kemudian sudut-sudut luar berseberangan contohnya sudut A1 dengan B3 menyilang tapi di posisi bagian luarnya. A1 dengan B3. Oke. Nah, ada lagi yang seperti itu? Iya, A2 dengan B4. Contohnya A2 misalnya di sini aku kasih love di A2, maka dia akan sahadap dan sama besarnya dengan sudut B4 gitu ya. Wah, keren, luar biasa. Nah, inilah sudut-sudut yang besarnya sama. Ada sudut-sudut sahadap, sudut-sudut dalam berseberangan, dan sudut-sudut luar berseberangan. Bisa diingat ya, ini untuk sudut-sudut yang besarnya sama. Dan yang kedua, sudut yang jumlahnya 180 derajat. Siapa aja? Yang pertama ada yang namanya sudut-sudut dalam sepihak. Contohnya A4 dengan B1. A4 dengan B1. Iya, ini dalam sepihak ya. Di dalam posisinya dan saling menatap istilahnya ya. Saling menatap, bertatapan. Itu A4 dengan
dengan sudut B1 yang kalau kita jumlah maka sudutnya menjadi 180 derajat. Atau nih misalkan diketahui salah satu sudut tersebut, misalnya sudut B1 besarnya 50 derajat. Berapakah besar sudut A4? Nah, itu bisa kita ketahui karena mereka memiliki hubungan yang sehadap. Sehingga kita bisa langsung aja kurangin 180 derajatnya dengan 50 derajatnya, yaitu 130 derajat. Bener banget sobat jagoan. Oke, ada lagi nggak contoh yang dalam sepihak? Iya, ada ya. Untuk A3 dan B2. Oke, ini juga bisa sehadap. Nah, itu yang sahadap. Salah tuh kan, sudut yang sepihak. Mohon maaf ya kalau agak belepotan, maklum video pertama. Hihihi. Oke deh, kalau gitu kita jilid dulu. Selanjutnya, sudut-sudut luar sepihak. Luar sepihak tadi di dalam, sekarang di luar. Berarti hampir mirip, cuman bedanya posisinya aja ya. Contohnya A1 dengan B4, A1 dengan B4. Nah, ini luar sepihak ya, di luar posisinya. Berarti selain A1 dan 4 ada lagi yang sepihak? Luar sepihak? Iya, ada A2 dengan B3 ya. A2 dengan B3. Aduh, lucu banget ya. Cute jadinya, ada love-love-nya gitu. Karena kita pengen menebarkan cinta. Enggak, jadi salah fokus. Oke, itu dia ya, yang jumlahnya 180 derajat. Bisa kan teman-teman? Bisa diikutin? Bisa ya, insya Allah. Oke, Mantulita. Jadi yang perlu kita ingat di sini ada ini ya, 2 poin. Yang besarnya sama yang jumlahnya 180 derajat. Kemudian masing-masingnya diingat posisi-posisinya, yang mana sih yang sama besarnya dan yang mana sih yang jumlahnya 180 derajat. Itu aja sih untuk yang ini ya, teorinya. Nah, kalau udah bisa diingat-ingat, nah saatnya kita coba latihannya. Mau coba? Yuk, kita coba latihan bareng-bareng dulu ya. Nah, kali ini kita punya soal seperti ini. Ini ada gambar. Terus, tentukanlah berapa besar sudut A4, sudut B3, dan A3. Jika yang diketahui adalah B1, yaitu 40 derajat. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu B1-nya 40 derajat. Kemudian, kita disuruh mencari sudut A4, B3, dan A3 ya teman-teman. Nah, gimana cara mencarinya? Langkah pertama adalah menentukan hubungannya dulu ya. Ini mereka nih hubungannya apa nih? Menikah, kawin, cerai. Harus kita cari dulu ya. Oke, kita cari dulu sudut B1 itu dengan A4. Sudut B1 dengan A4. Ada yang tahu apa hubungan mereka berdua? Iya, benar banget ya. A4 dan B1 itu saling sahadap, saling berhadapan ke arah yang sama. Sehingga kalau sahadap berarti besarnya pasti sama besar. So, jadi kalau B1-nya 40, maka A4-nya juga ikut 40 derajat. Betul banget. Oke, yang kedua. Sekarang kita disuruh mencari besar B3. Yang ini nanti kita tulis 40 derajat ya. Sekarang kita mencari sudut B3. Nah, di sini nih. Nah, lebih mudah yang mana nih? Menentukan hubungan sudut B1 dengan B3 atau A4 dengan A3. Karena kita udah tahu dua ya di sini ya, 2 poin ya. Ada yang B1 sama dengan 40 derajat, ada yang A4 sama dengan 40 derajat. Bebas ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa 2 jawaban sih ya. Kalau kita mau pakai yang hubungan A4 dengan B3, itu kan berarti hubungannya apa? Dalam berseberangan. So, kalau dalam berseberangan, berarti besarnya juga sama. Atau kalau teman-teman ingat materi yang pertama tentang sudut ya, kalau memang udah baca duluan tentang sudut pasti tahu nih, hubungan antara sudut B1 dengan B3 itu sebenarnya bertolak belakang ya. Saling bertolak belakang. Kalau saling bertolak belakang itu juga sifatnya sama besar ya. Jadi kalau misalnya B1-nya 40, A3-nya juga 40. Oke, yeay, ketemu. Tinggal satu lagi teman-teman, mencari besar sudut A3. Oke, A3 yang mana? Yang ini nih, A3. Kira-kira kita mau pakai hubungan yang mana nih? Ini bisa banyak cara ya. Bisa A3 dengan B3, karena kita udah tahu B3 juga. A3 dengan B3 apa
hubungannya? Ya, betul sekali, dalam sepihak. Kalau dalam sepihak berarti besarnya 180 derajat. Sehingga kalau D3-nya 40 derajat, maka A3-nya 180 dikurang 40, yaitu 140 derajat. Ya, maka besar A3-nya 140 derajat. Nah, atau teman-teman kalau juga ingat materi awal yang sudut, itu hubungan A3 dengan A4 ternyata berpelurus ya. Kita juga bisa menentukan hubungan mereka yang saling berpelurus kayak busur. Tuh, kayak busur. Nah, sehingga kalau dijumlahin nanti totalnya juga 180 derajat. Terus yaudah jadinya A3-nya 140 derajat. Udah deh, jadi yeay! Kita udah ketemu besarnya A4, B3, dan A3. Luar biasa sobat jagoan, memang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Berkah barokah ya ilmunya. Nah, tadi kita udah bahas materinya sedikit, diulas sambil ingat-ingat. Kemudian latihannya juga udah kita kerjain bareng-bareng. Berarti saatnya sekarang teman-teman coba latihan sendirian ya. Masing-masing latihan sendirian. Di sini kita udah siapin latihannya seperti di gambar berikut ya. Tuh ada gambar cantik banget warna emping ya. Berapakah nilai X? Jadi kita ingin sini mencari nilai X. Pastinya tentukan dulu hubungannya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah bisa ketemu jawabannya, jangan lupa dong tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, boleh banget setelah di komen, boleh di-share ke teman-teman lainnya, saudara-saudaranya yang membutuhkan. Semoga menjadi amal jariah buat teman-teman sekalian ya. Oke, itu aja. Lagi-lagi